tahun 2023, kami akan menyampaikan informasi terkait perkembangan dari proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan TPPU pengurusan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lanjutan temuan fakta-fakta perbuatan pidana lain saat proses penyidikan perkara suap pengurusan perkara di MARI, KPK kemudian mengembangkan perkaranya dan berdasarkan kecukupan alat bukti kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan untuk dugaan penerimaan gratifikasi, disertai tindakan dan upaya menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menukarkan dengan mata uang asing sebagai TPPU. Maka KPK menetapkan dan mengumumkan tersangka GS, Hakim Agung Kamar Pidana MARI periode 2017 sampai dengan sekarang. Terkait kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka GS untuk 20 hari pertama mulai hari ini tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 di rutan KPK. Adapun konstruksi perkaranya, diduga dalam jabatannya selaku Hakim Agung Kamar Pidana RI sejak tahun 2017, Saudara GS dalam beberapa perkara ditunjuk untuk menjadi salah satu anggota majelis hakim yang menangani permohonan kasasi maupun peninjauan kembali DMA. Untuk perkara yang pernah disidangkan dan diputus Saudara GS selaku Hakim Agungnya, terdapat pengondisian terkait amar isi putusan yang mengakomodir keinginan dan menguntungkan pihak-pihak berperkara yang mengajukan upaya hukum di Mahkamah Agung. Dari pengkondisian isi amar putusan tersebut, GS menerima pemberian sejumlah uang sebagai bentuk penerimaan gratifikasi, diantaranya untuk putusan dalam perkara kasasi dengan terdakwa Edi Prabowo, Rainer Abdul Rahman Latif, dan peninjauan kembali terpidana Jafar Abdul Ghaffar. Sebagai bukti permulaan awal di mana dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 ditemukan adanya aliran uang berupa penerimaan gratifikasi sejumlah kurang lebih 15 miliar. Atas penerimaan gratifikasi dimaksud, Saudara GS kemudian melakukan pembelian berbagai aset bernilai ekonomis, diantaranya adalah satu pembelian cash 1 unit rumah yang berlokasi di salah satu klaster di wilayah Cibubur, Jakarta Timur, dengan harga 7,6 miliar. Satu bidang tanah beserta bangunan di wilayah Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan harga kurang lebih 5 miliar. Didapati pula adanya penukaran sejumlah uang ke beberapa money changer menggunakan identitas orang lain yang nilainya hingga miliaran rupiah. Penerimaan gratifikasi tidak pernah dilaporkan Saudara GS pada KPK dalam kurun waktu 30 hari sejak diterima, termasuk tidak dicantumkannya aset-aset bernilai ekonomis tersebut dalam LHKPN. Tersangka disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada